informasi selanjutnya datang dari Kota Makassar mengenai Erwin Aksa rekrut kader milenial menangkan Erlangga Hartarto calon Presiden 2024, di mana Wakil Ketua Umum DPP Golkar Erwin Aksa bergerak merekrut kader-kader muda untuk memenangkan Erlangga Hartarto 2024. Perekrutan kader-kader milenial itu dilakukan melalui pendidikan Golkar Institut di 8 kota-kota besar se-Indonesia, salah satunya adalah Kota Makassar, di mana Erwin Aksa diberi tugas melakukan penggalangan strategis menghadapi pemilu legislatif dan Pilpres 2024. Untuk itu kita sudah terhubung dengan reporter Ari Mayadi. Halo. Ya, halo, selamat siang, Mayadi. Mbak Kinan. Siang. Boleh dijelaskan, Ari, bagaimana apa itu Golkar Institute? Silahkan. Jadi baik, terima kasih Mbak Kinan. Jadi salah satu tokoh muda DPP Golkar Erwin Aksa kembali bergerak merekrut kader-kader muda untuk persiapan pemilu legislatif dan pemilu Pilpres 2024. Kali ini Erwin bergerak membuka pendidikan Golkar Institute di Kota Makassar. Jadi penyampaian Erwin Aksa ini ada 8 kota se-Indonesia yang dipilih untuk pembukaan pendidikan Golkar Institute. Kota Makassar ini kota ketiga dari se-Indonesia. Nah, Golkar Institute ini adalah salah satu pendidikan politik yang dibentuk oleh DPP Golkar untuk katanya mendidik kader-kader muda untuk persiapan pemilu legislatif dan kalau data KPU ternyata ada pemilih milenial itu begitu cukup tinggi di saat ini mencapai 33% untuk di Sulsel. Seperti itu Mbak Kinan. Baik rekan Ari, melalui Golkar Institute ini apa harapan atau target yang telah dipersiapkan oleh Erwin Aksa? Iya. Ya baik Mbak Kinan, penyampaian tadi Pak Erwin Aksa ini ingin merekrut tokoh-tokoh muda untuk dipersiapkan bergerak memperkuat katanya kerja-kerja pemenangan Golkar khususnya menghadapi agenda 2024 seperti pemilu dan Pilpres. Jadi melalui ada selama 3 hari ini Golkar di Kota Makassar menghadirkan 50 kader-kader muda mengikuti pendidikan politik. Pendidikan politik ini melibatkan sejumlah narasumber seperti guru besar Prof. Kisore, ini salah satu pengajar di luar negeri. Ada juga sejumlah melibatkan juga akademisi di Makassar seperti Prof. Aminuddin Ilmar ini. Jadi ada sejumlah tokoh yang dihadirkan jadi pembicara selama 3 hari. Seperti itu Mbak Kinan. Baik rekan Ari, melalui Golkar Institute juga ini, apa yang dipersiapkan oleh kader-kader muda tersebut untuk kedepannya? Silahkan. Jadi penyampaian tadi dari Waketum Golkar Erwin Aksa bahwa kader-kader muda itu dipersiapkan bagaimana bergerak, katanya menggunakan istilah relawan udara, yaitu bergerak di media sosial yang dipersiapkan sejak awal 3 tahun ini untuk memperkenalkan Ketum Golkar yaitu Erlangga. Sejauh ini 3 tahun menuju Pilpres, Ketum Golkar Erlangga masih elektabilitasnya masih jauh jika dibandingkan dengan tokoh-tokoh seperti Prabowo Subianto, Anies Baswedan, maupun Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Seperti itu Mbak. Untuk lebih jelasnya bisa disaksikan penjelasan hasil wawancara dari Waketum DPP Golkar Erwin Aksa. Seperti apa? Golkar Institute ini adalah Golkar Institute ini untuk melakukan pendidikan politik kepada seluruh kader di seluruh Indonesia. Tahun ini di akhir tahun ada 8 kota yang akan kita selenggarakan dengan satu angkatan itu sekitar 50 orang. Jadi dalam pendidikan politik ini kita akan menekankan tentunya bagaimana cara-cara pemenangan politik nanti di 2024 dan apa sasaran yang akan kita capai di jangka pendek, jangka menengah dan tentunya nanti tahun 2024.
Mengapa Jadi memilih? pendidikan politik ini diutamakan dulu kepada kader-kader muda, karena kita harap bahwa mereka nanti bisa bergerak di garda terdepan di dalam pemenangan pemilu itu. Mengapa memilih Kota Makassar ini, Pak? Kenapa? Mengapa memilih Kota Makassar sebagai salah satu lokasi? Ada 8 kota di seluruh Indonesia. Rata-rata ibu kota provinsi. Jadi ini adalah kota ketiga. Kota pertama tadinya di Bogor, terus kemudian di Medan, ini kemudian di Makassar. Nanti kita akan menyelenggarakan totalnya adalah 8 pendidikan politik sampai akhir tahun. Nah, tahun depan akan lebih banyak lagi. Mungkin sebulan bisa 2 sampai 3 pendidikan politik per provinsi. Nanti akan kita selenggarakan dengan kerjasama dengan DPD 1 dan DPD 2. Target kita adalah membuat pendidikan politik di 200 DPD 2. Ya, 200 DPD 2, dan kita harapkan nanti 100% kader yang ingin maju di legislatif ya, di 2024 itu sudah mengikuti pendidikan politik yang diselenggarakan oleh DPP partai, DPD 1, DPD 2, dan juga kerjasama dengan Golkar Presiden. Kemungkinannya menjadi syarat untuk caleg atau tidak? Belum menjadi persyaratan, belum ada peraturan organisasi tentang itu, tapi karena ini adalah amanah daripada Munas untuk mendirikan sekolah partai, tentunya kita harapkan bahwa semua caleg nantinya itu ikut pendidikan politik, baik itu online yang kita akan buat nanti dan diluncurkan tahun. Wakil Ketua Umum akhir September lalu atau kurang lebih 1 bulan yang lalu, jadi hampir 2 bulan. Jadi sebelumnya memimpin konsolidasi pemenangan AMPG, kemudian konsolidasi pemenangan Pilpres yang juga dihadiri Ketua Bapilu sekaligus Menpora Zainuddin Amali. Kini Erwin hadir lagi membuka sekaligus menyampaikan strategi pemenangan dalam Golkar Institute. Jadi Golkar ternyata ini Erwin menyampaikan Golkar memandang bahwa Sulsel salah satu lumbung bagi Beringin. Untuk itu mereka hadir di sini merekrut kader-kader muda untuk mempersiapkan mesin politik menghadapi 2024. Jadi seperti itu laporan dari saya, Mbak Kinan. Saya kembalikan ke Mbak Kinan di studio. Baik, rekan Aryadi, terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan dan selamat bertugas kembali.